Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Abdurrahim dengan NIM C02023031. Di sini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas materi tentang biaya dalam akuntansi pajak. Adapun pengertian biaya dalam akuntansi pajak. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban yang dikeluarkan mencakup persediaan, bahan baku, tenaga kerja, produk, perawatan, layanan, dan lainnya. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan adalah dalam istilah perpajakan terdapat istilah deductible expense, yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau 3M. Selanjutnya ada klasifikasi biaya dalam akuntansi perpajakan. Komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseorangan yang meliputi biaya produksi atau production cost, biaya pemasaran atau marketing expense, biaya administrasi dan uang atau general administration expense. Yang kedua, berdasarkan kegiatan atau volume produksi, biaya variabel atau variable cost, biaya tetap atau fixed cost berdasarkan objek dan biaya. Biaya langsung atau direct cost, biaya tidak langsung indirect cost. Yang ketiga, berdasarkan pembebanan periode akuntansi, pengeluaran modal atau capital expenditure, pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Selanjutnya, konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Akuntansi biaya merupakan sistem informasi yang hasilnya berfungsi sebagai penyedia informasi, khususnya informasi mengenai biaya yang dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Akuntansi biaya secara garis besar terdiri dari konsep dasar akuntansi biaya. Peran akuntansi biaya, sistem perhitungan biaya. Selanjutnya ada tujuan biaya dalam akuntansi perpajakan. Tujuan dibuatnya akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan HPP untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya pembuatan produk. Yang kedua, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan biaya sesuai ukuran efisiensi sebuah usaha. Yang ketiga, alat perencanaan. Artinya, perencanaan bisnis pasti berkaitan dengan penghasilan dan biaya. Memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang keempat, memperkenalkan berbagai metode. Seperti metode dalam akuntansi biaya dapat dipilih sesuai dengan kepentingan yang diperlukan dengan hasil yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, untuk pengambilan keputusan khusus. Yang keenam, sebagai penghitung laba perusahaan pada periode tertentu, misalnya pengetahuan laba, maka perhitungan sekaligus biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketujuh, sebagai penghitung dan mampu menganalisis terjadinya ketidakefektifan, seperti membahas batas maksimum yang harus diperhatikan dan dalam menetapkan biaya suatu produk. Selanjutnya, biaya yang tidak boleh dibebankan. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.